Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, ketemu lagi dengan saya Marianto. Di dalam pertemuan kali ini kita akan mereview kembali tentang Learning Management System di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Mungkin materi ini bukan materi yang baru karena beberapa kali kita sudah menyelenggarakan pelatihan atau mungkin review bersama terkait dengan Learning Management System. Jadi mungkin video ini hanya kita gunakan sebagai pengingat saja. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari beberapa fitur yang ada di e-learning SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta atau Learning Management System. Dengan banyaknya fitur nanti kita batasi, kita akan mencoba beberapa yang sering digunakan oleh Bapak Ibu di dalam penggunaan Learning Management System. Yang pertama terkait dengan penambahan materi atau konten yang dalam hal ini adalah sebagai bahan untuk pembelajaran siswa. Kemudian yang kedua terkait dengan sharing file, jadi kita ketika punya PowerPoint atau mungkin file PDF akan kita sampaikan kepada siswa menggunakan fitur sharing file. Kemudian yang ketiga terkait dengan penambahan materi dalam bentuk video. Kenapa ini kita sampaikan? Karena Bapak Ibu di SMA MUHI sudah banyak membuat video pembelajaran yang sudah diunggah ke channel YouTube SMA MUHI, sehingga video-video itu bisa kita embed atau kita tambahkan di dalam Learning Management System ini. Kemudian yang keempat itu mengelola bank soal. Fungsinya nanti adalah ketika Bapak Ibu akan menyelenggarakan ujian, maka bank soal sudah siap. Maka ketika kita akan menyelenggarakan ulangan harian, ulangan tengah semester atau ulangan akhir semester, kita bisa menggunakan video soal-soal yang sudah ada di dalam bank soal tersebut. Kemudian yang kelima, kita akan mencoba menambahkan tugas dalam bentuk kuis atau ujian online yang bersumber dari bank soal tersebut. Kemudian yang terakhir, kita nanti akan mencoba menambahkan tugas kepada siswa dalam bentuk pengumpulan file yang mungkin Bapak Ibu bisa gunakan. Misalnya siswa diminta membuat makalah atau mungkin siswa diminta mengerjakan secara offline, kemudian dilakukan secara scan atau mungkin yang lainnya, kemudian diupload ke dalam LMS ini. Itu untuk beberapa materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kemudian kita lanjutkan untuk Learning Management System SMA MUHI bisa diakses di lms.smuhi-yok.sch.id. Halamannya nanti akan tampil seperti ini. Di sini nanti ada pilihan kelas 10, 11, dan kelas 12. Ini ibaratnya gerbang masuknya seperti itu. Kemudian ketika nanti kita akan melanjutkan, jangan lupa kita siapkan juga akun yang sudah diberikan oleh admin LMS. Pada simulasi ini kita akan masuk ke Learning Management System kelas 11. Halamannya akan muncul seperti ini. Mata pelajaran yang sudah ada di LMS akan tampil. Beberapa guru juga sudah muncul di sana. Nanti akan kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian langkah pertama ketika Bapak Ibu mengakses Learning Management System ini, setelah tadi memasuki gerbang pertama, kita akan dibawa ke masing-masing tingkat Learning Management Systemnya seperti ini. Kemudian kita harus login. Silahkan gunakan akun yang sudah dimiliki. Untuk contoh saat ini saya menggunakan akun saya. Setelah username dan password dimasukkan, nanti kita akan masuk ke halaman dashboard dari masing-masing akun. Di sini muncul seperti ini, di mana kebetulan ini saya masuk sebagai admin sehingga saya bisa mengakses ke semua mapel dan semua menu. Nanti ketika Bapak Ibu guru login sebagai akun masing-masing, maka course yang tampil adalah course yang di mana Bapak Ibu guru sudah di enroll atau sudah ditugaskan. Contoh, kita akan mengelola kimia kelas 11. Di sini ada beberapa topik yang nanti bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Langkah pertama ketika kita sudah sampai pada mata pelajaran ini, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita kenali dulu menu-menu yang ada. Menu di samping kiri ini adalah menu-menu dari kimia kelas 11, mulai dari partisipannya, kemudian batch-nya, competition-nya, grade-nya, dan sebagainya. Ini bisa kita masukkan di sini, termasuk shortcut untuk menuju ke folder di mana masing-masing topik sudah disiapkan. Kemudian ketika kita akan mengelola, maka ada satu menu yang harus selalu kita gunakan, yaitu turn editing on yang ada di samping ini. Jadi Bapak Ibu bisa klik turn editing on, maka akan muncul tombol-tombol edit seperti ini. Kemudian setelah itu kita bisa menambahkan atau mengubah. Misalnya contoh
topik 1 kita ganti misalnya dengan apa ya, misalnya dasar kimia gitu misalnya ya, dasar kimia, contoh seperti itu. Nanti mungkin yang lain silahkan Bapak Ibu bisa ganti dasar kimia kelas 11, dasar kimia kelas 11. Ini hanya contoh Bapak Ibu, nanti boleh diganti ya. Nah contohnya seperti itu. Jadi kita masukkan, klik edit, masukkan teksnya, kemudian jangan lupa di enter. Nanti kalau sudah, di sini kita bisa memasukkan activity atau resource ya. Jadi kita akan menambahkan apa di dalam dasar kimia. Ini sebagai contoh saja. Nanti untuk ketepatan atau materi yang benar, biar Bapak Ibu yang memasukkan. Yang pertama kita akan memasukkan konten, dalam hal ini adalah modul tadi. Modulnya kebetulan sudah kita siapkan. Jadi tadi saya sudah mencoba mendownload modul kimia. Contohnya saya tampilkan, ada di folder download. Nah ini modulnya. Modul ini akan kita coba untuk tambahkan ke dalam materi di sini. Jadi kita coba tambahkan activity and resource. Kita coba masukkan. Kita coba ulangi, ini mungkin agak lambat. Oke, di sini sudah ditampilkan semua jenis activity and resource yang ada di e-learning kita. Ada 3 tab yang disiapkan. Yang pertama all, itu tentunya semua. Kemudian kalau kita klik di activity, itu terkait dengan aktivitas. Kemudian kalau terkait dengan sumber, kita bisa cek di resource. Secara umum mungkin tidak semua kita gunakan, tetapi untuk secara apa istilahnya kebiasaan, mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan di beberapa menu saja. Contoh untuk activity mungkin yang akan dipakai adalah mungkin assignment, kemudian mungkin quiz. Mungkin juga ada yang menggunakan forum untuk komunikasi dengan siswa misalnya. Untuk yang lain mungkin bisa dipelajari di lain waktu. Kemudian untuk resource mungkin yang akan sering kita gunakan adalah file, kemudian page, kemudian URL. Jadi 3 ini kemungkinan yang akan kita gunakan untuk mendukung materi yang tadi sudah kita tentukan. Jadi yang pertama terkait dengan activity, mungkin yang akan kita gunakan adalah assignment, kemudian quiz, kemudian forum jika nanti digunakan. Kemudian untuk resource yang akan kita gunakan adalah yang pertama file, kemudian page, kemudian URL, atau mungkin tambah folder jika nanti materi Bapak Ibu sudah banyak. Jadi itu yang nanti akan kita gunakan. Saya ulangi, ketika kita akan menambahkan materi atau mungkin bahan ajar yang lainnya, kita fokus pada per topik. Jadi topiknya apa, kemudian apa yang akan kita tambahkan di topik ini. Jadi topik ini akan berbeda dengan topik ini, artinya kelompoknya berbeda karena menunya juga sudah disiapkan berbeda. Contoh saya ulangi, kita klik activity and resource, kita coba activity misalnya. Nah ini akan muncul seperti ini. Kita tinggal pilih mana yang akan kita gunakan. Pada kesempatan ini karena kita akan memasukkan materi itu, maka kita coba memasukkan menggunakan page atau menu paling dasar. Ini konten, kita pilih page. Maka di dalam page ini kita ada 2 pilihan. Satu namanya, kemudian deskripsinya ini boleh dikosongkan, kemudian kontennya itu sendiri. Jadi di sini kita bisa tambahkan beberapa materi, baik itu teks secara langsung, misalnya Bapak Ibu mau mengetik materinya di sini boleh. Atau kita copy paste dari materi yang sudah ada juga boleh. Atau kita menambahkan file di sini juga bisa. Contoh di sini misalnya kita tambahkan materi dalam bentuk teks ya, misalnya materi kita cari dulu misalnya ya, kimia kelas 11. Kita coba misalnya ini hanya untuk apa? Untuk uji coba saja. Misalnya terkait dengan hidrokarbon gitu. Ini saya klik hidrokarbon, ini sebagai judulnya. Ini saya hanya cari jalan cepat saja, mungkin Bapak Ibu nanti lebih siap dengan materi yang sudah ada.
Kemudian kontennya apa? Nah, kontennya misalnya ini. Kontennya pura-puranya ini gitu. Jadi pengertian ini. Oke. Jadi ketika materi itu dalam bentuk tag, kita bisa langsung copy paste seperti ini. Jadi nanti di sini bisa panjang, ini bisa ditambahkan panjang, kita bisa tambahkan gambar juga, kita bisa tambahkan file-file yang lain di dalam materi itu. Kemudian beberapa pengaturan di sini boleh diatur atau tidak. Untuk dasar ini mungkin tidak perlu kita atur, tetapi nanti ketika tingkat lanjut itu kita bisa mengatur banyak terkait dengan pengaturan di sini, termasuk pengaturan hak akses. Misalnya contoh materi ini boleh mengakses atau siswa ini boleh mengakses materi ini setelah menyelesaikan materi yang lainnya. Itu nanti bisa dimungkinkan dengan menggunakan menu-menu yang ada di sini. Tapi pada kesempatan ini kita coba untuk paling dasar dulu. Intinya begitu kita sudah berikan teks, kemudian kita simpan. Setelah kita simpan, kita lihat di sini materinya sudah ada. Kalau ini kita matikan turn editing off-nya, ketika kita klik akses, ini pura-puranya kita akses sebagai siswa, maka materi itu akan langsung tampil seperti ini. Ini contoh membuat materi secara langsung atau membuat konten secara langsung di LMS. Kemudian berikutnya, bagaimana kalau kita menambahkan file di dalam kimia ini? Pertama tentunya kita turn editing on terlebih dahulu, kemudian add activity, kemudian kita tambahkan resource, kemudian kita pilih file. Filenya misalnya presentasi kimia kelas 11. Contohnya seperti ini. Kemudian filenya misalnya ini pelajari presentasi ini atau yang menerangkan tentang kimia kelas 11. Contohnya seperti ini. Filenya di mana? Filenya bisa kita upload dari sini. Kita add, kemudian kita choose, karena filenya belum ada di dalam LMS, maka kita upload dulu. Kita upload dari mana? Dari laptop yang kita gunakan, yang tadi sudah kita siapkan, yang ada di folder download. Jadi kita choose, kita cari filenya. Filenya seperti tadi, kita ingat filenya ada di download. Jadi kita klik folder download, kemudian contohnya di sini. Oke, kita upload. Sudah muncul materinya asam basa ya. Oke, ini kita upload, kita coba cek. Ini materinya sudah ada. Ini kita ganti ya, biar agak nyambung gitu. Asam basa, misalnya contoh seperti ini. Kemudian ini kimia. Oke, materi tentang ini asam basa. Oke, ini judulnya, kemudian ini deskripsinya. Deskripsinya ini boleh panjang Bapak Ibu, nanti silahkan kalau memang dibutuhkan deskripsi yang panjang menerangkan terkait dengan file yang kita share ini boleh panjang. Kemudian yang lain seperti tadi saya sampaikan, ini nanti bisa kita atur di pertemuan tingkat lanjut terkait dengan metrik akses, agrarian dan sebagainya, termasuk ini kapan tampilnya dan sebagainya nanti bisa kita atur di sini. Jadi beberapa pengaturan ini nanti bisa kita pelajari pada tingkat lanjut. Untuk yang sekarang kita tingkat dasar, pokoknya kita tambahkan, kita tampilkan, bisa diakses oleh siswa seperti itu. Kita kembali. Nah, contohnya seperti ini. Maka di sini ada dua konten. Yang pertama terkait dengan konten teks secara langsung, tadi sudah kita tambahkan. Kemudian yang kedua terkait dengan materi. Materinya sudah kita tambahkan. Materi ini otomatis ketika diklik nanti siswa dalam bentuk download. Jadi dia akan download, kemudian setelah download nanti dia bisa pelajari secara offline. Itu materi terkait dengan file. Kemudian bagaimana kalau kita menambahkan materi dalam bentuk lain, misalnya contoh e-book gitu, atau modul dalam bentuk PDF. Oke, kita tambahkan lagi. Kita klik activity and resource. Kita masih kembali ke resource lagi karena bahan ajar. Untuk file buku atau e-book itu kita bisa tambahkan di file juga. Contohnya seperti ini. Kemudian misalnya modul kimia kelas 11. Kemudian silahkan pelajari modul kimia kelas 11. Oke, kita upload lagi filenya. Kenapa harus kita upload? Karena file itu belum ada di LMS.
Tetapi kalau file itu sudah di LMS, nanti kita tinggal tambahkan. Jadi seperti ini, kita choose file lagi seperti tadi karena filenya ada di sini. Ini kita rename dulu karena ada salah penamaan. Kita rename. Oke, contohnya seperti ini. Ini filenya dalam bentuk PDF, kita open, kemudian kita upload. Oke, filenya sudah masuk. Ini kita juga sudah isi, jadi ada 2 yang wajib diisi. Setelah itu kita save and return to host. Oke, sudah ada 3. Jadi ada teks secara langsung, ada file presentasi, ada file PDF. Tentunya masing-masing akan mempunyai perbedaan dalam siswa mengakses. Itu nanti kita coba. Setelah kita turn off dulu, kita akan mengaksesnya sebagai siswa, kita klik, akan tampil. Kenapa langsung tampil? Karena ini filenya PDF. Kalau file PDF itu otomatis browser sudah familiar, dia tinggal klik, maka dia bisa mempreview. Tapi kalau filenya file yang dalam bentuk PowerPoint, ketika diklik, nanti otomatis dia prosesnya adalah download, seperti ini. Jadi siswa akan mempelajarinya secara offline setelah dia selesai mendownload. Itu bedanya kalau materi kita kemas dalam bentuk PDF dan atau PowerPoint. Kemudian yang berikutnya kita coba turn editing on lagi. Kita akan mengembed video dalam bentuk atau yang bersumber dari YouTube. Contohnya di sini. Kita punya materi. Ini sudah kebetulan tadi sudah saya siapkan. Videonya seperti ini. Videonya seperti ini. Kemudian video ini sudah diproduksi oleh teman-teman di SMA MUHI. Ini video channelnya. Kemudian tentunya ini nanti kita akan share atau kita akan embed untuk kita tambahkan ke dalam course kita. Kita akan tambahkan lagi add activity and resource. Sekarang kita pilih page seperti ini. Kemudian judulnya jangan lupa diisi. Kita bisa sesuaikan dengan video yang ada di sini. Misalnya penentuan delta H seperti ini. Kita copy saja. Kita kembali ke sini, kita tambahkan. Di sini mungkin kita tambahkan video gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba pada page ini. Untuk khusus pada materi dalam bentuk video, karena kita inginkan videonya itu langsung jalan di halaman itu, maka kita bukan menambahkan link dari sini. Bukan kita copy paste dari sini, tetapi kita coba share dari sini. Kita share. Kemudian di sini ada embed. Nah, embed ini bisa kita copy. Kita copy. Kemudian kita coba untuk ke sini. Nah, di sini kita coba tambahkan dalam bentuk ini, kita klik dulu HTML. Kenapa kita buat HTML? Karena tadi pada saat kita copy, ini adalah kode HTML. iframe bla bla bla, ini adalah kode HTML. Maka ketika kita menambahkan di dalam materi kita, itu kita masuk ke mode editor seperti ini. Oke, kita coba tambahkan di sini misalnya ya. Kita paste. Oke, kalau sudah kita coba klik ini. Oke, videonya langsung tampil. Video ini akan langsung tampil di halaman ketika nanti siswa akses tanpa perlu klik ke link ke YouTube. Seperti itu. Jadi judulnya sudah kita isi, deskripsinya sudah kita isi. Jangan lupa caranya saya ulangi, kita klik dari materi yang kita pilih, kita klik share. Share-nya dalam bentuk apa? Embed. Nah, di sini. Kemudian ini kita copy. Jangan sampai kelewat, seluruh karakter harus di copy. Kalau sudah, kita kembali ke sini. Kita klik pada kode HTML, akan muncul seperti ini. Kemudian kita copy paste seperti ini. Kode yang sudah ada di sana kita biarkan. Jadi kita hanya menyisipkan saja seperti itu. Oke, kalau sudah kita tinggal simpan. Sudah, kita coba ketika diakses oleh siswa. Ketika kita klik, maka videonya tampil. Nah, seperti ini materi-materi yang kita punya sudah bisa diakses oleh siswa. Yang pertama tadi tentang teks, jadi kita bisa langsung membuat teksnya di sini, bisa dipelajari oleh siswa.
Kemudian yang kedua terkait dengan file PPT yang tadi sudah kita share. Kemudian yang ketiga modul dalam bentuk PDF yang sudah kita tambahkan juga. Kemudian yang terakhir yaitu kita sudah menambahkan dalam bentuk video YouTube yang sudah kita punya, bisa kita embed atau bisa kita tambahkan di dalam learning management system kita. Itu untuk penambahan materi. Jadi saya kira ini sudah sama dengan yang biasa Bapak Ibu lakukan di dalam pembelajaran secara online ataupun offline sebelumnya yang pada saat ini kita kelola di LMS. Kemudian yang materi berikutnya tadi kita sudah sampaikan bahwa kita akan mempelajari terkait dengan penambahan bank soal. Untuk masuk ke bank soal, kita akan masuk ke setting dulu Bapak Ibu di sini. Kemudian more. Kemudian nanti di sini ada question bank. Saya ulangi ya. Jadi kita akan masuk dari ini, setting, kemudian more, kemudian kita akan masuk ke question bank atau bank soal. Question bank ini kita akan masukkan dari sini. Jadi question dan kategori ini nanti akan masing-masing akan saling terkait. Yang pertama tentunya kita bisa membuat kategori. Kategori ini bisa kita kelompokkan dalam bentuk KD. Kemudian kita sebenarnya juga bisa mengimport dalam hal ini kita bisa bersumber dari editor yang lain, nanti bisa kita import. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan langsung memasukkan ke dalam materi kita. Jadi ini untuk pengelolaan bank soal. Kita masuk di question. Oke, akan muncul seperti ini. Ini masih kosong karena apa? Karena tadi kita belum sama sekali membuat satupun soal di dalam mata pelajaran kita. Kita akan coba kategorinya kita isikan. Nah ini masih belum ada ya. Jadi masih kosong ini. Kita coba add kategori misalnya KD 1 gitu. Kategorinya adalah soal untuk KD 1. Kita tambahkan dulu. Jadi nanti soal-soal terkait dengan KD 1 atau mungkin nanti bisa di rename itu kita tambahkan di sini. Jadi kita masuk di question, kemudian questionnya untuk KD 1 ini belum ada, kita coba tambahkan atau create a new question. Create a new question ini kita bisa pilih, ada banyak sekali Bapak Ibu tipe soal yang bisa kita gunakan. Mungkin beberapa mungkin yang kita sampaikan tidak semua jenis soal yang akan kita pelajari, tetapi yang sering kita gunakan. Yang pertama nanti kita akan menggunakan yang multiple choice seperti ini. Kita coba add question ya. Ini soalnya tadi saya sudah coba buka, misalnya di sini ada soal. Oke, misalnya contoh seperti ini. Saya coba copy saja. Copy, saya coba tambahkan ya. Ini question text-nya. Nah, ini misalnya soal 1 pada KD 1 atau mungkin yang lainnya, nanti silakan Bapak Ibu bisa kembangkan. Kemudian ini bisa kita abaikan yang lain. Intinya nanti kita bisa lakukan beberapa pengaturan yang ada di bagian bawah. Yang pertama number of choice, ini kita bisa pilih. Nanti pilihan gandanya akan tampil seperti apa? Apakah ABC kecil atau ABC besar atau 1, 2, 3 atau yang lainnya? Mungkin yang sering kita gunakan adalah yang ABC dalam huruf kapital ya, seperti ini. Kemudian ini di sini Bapak Ibu yang penting. Yang pertama jawabannya, jawaban pertama, kedua, ketiga, ini kita masukkan di sini. Kemudian untuk kuncinya itu kita pilih pada grade-nya. Jadi contoh ya, tadi kita sudah masukkan soal ini. Nah ini contohnya. Oh tadi soalnya kurang ya. Bentar, ini kita coba copy lagi. Ini kita copy. Kemudian kita masuk di sini. Tadi kita ulangi untuk soalnya. Kita hapus, kita paste. Oke.
Tadi ini sudah kita ganti. Kemudian ini pada jawaban. Ini bisa kita perbesar. Contohnya seperti ini. Ini jawaban untuk pilihan pertama. Feedback ini kalau misalnya mau ditambahkan, tapi kalau tidak juga nggak perlu. Kemudian ini jawaban untuk pilihan kedua. Nanti di sini untuk pilihan ketiga. Kemudian ini pilihan keempat. Dan ini pilihan kelima. Untuk tingkat SMA biasanya yang digunakan adalah 5 pilihan, jadi tidak perlu ditambahkan. Tapi kalau mau ditambahkan ini bisa kita klik. Maka nanti akan muncul lagi kalau ternyata pilihannya 6 atau mungkin 7 atau 8. Oke, untuk memasukkan pilihan gandanya atau pilihan jawabannya, kita bisa klik di sini. Kemudian di fitur LMS kita itu juga sudah kita tambahkan atau sudah saya tambahkan fitur untuk memasukkan baik itu gambar, teks ataupun equation atau karakter khusus yang ada di sini. Kita bisa klik. Ini hanya contoh saja. Kemudian bisa kita tambahkan dari sini mat type ya. Ini nanti mungkin Bapak Ibu matematika bisa gunakan. Ini kalau Bapak Ibu mau gunakan, atau mungkin bisa dari sini. Ini saya contohkan ya. Ini kalau misalnya saya bikin akar gitu. Akar 3. Nanti sama sistem akan diterjemahkan seperti ini. Jadi mungkin akan mudah Bapak Ibu yang menggunakan layar touchscreen atau mungkin menggunakan tablet. Ini bisa dicoret-coret, nanti sama sistem akan diterjemahkan seperti ini hanya contoh saja. Ini saya cancel karena kita nggak gunakan seperti itu ya. Jadi nanti kalau untuk gambar ya tinggal kita masukkan gambar. Oke, kita coba yang untuk memasukkan soalnya. Kita klik dari sini. Ini ternyata pilihan ya. Sebentar. 156.253. Misalnya tadi 156. Ini saya asal dulu aja, misalnya ini. Kemudian ini. Kemudian ini. Oke. Ketika jawaban ini sudah diisi, maka tentukan kuncinya. Tentukan kuncinya dengan menambahkan pada grid. Grid ini kita tentukan kalau itu jawaban benar maka isi 100%. Jadi saya ulangi. Ini nama soal, kategori soalnya, ini nama soalnya. Nama soal ini boleh detail atau boleh juga nama singkat. Yang penting nanti ketika Bapak Ibu mencari untuk menambahkan ke dalam ujian, maka soal ini bisa kita dapatkan. Kemudian yang berikutnya, setelah itu kita atur juga pada number of the choice. Ini kita bisa pilih ada beberapa, ABC besar, ABC kecil dan seterusnya. Kemudian pada pilihan jawaban itu kita bisa masukkan teksnya di sini. Kita bisa masukkan gambar, video, rumus dan seterusnya. Kemudian jangan lupa gridnya silahkan ditentukan. Kalau itu kuncinya atau jawaban benar maka gridnya adalah 100. Kemudian untuk yang lain tentunya gridnya adalah kosong atau non. Itu artinya jawaban-jawaban tersebut adalah jawaban salah. Ini jawaban saya masukkan asal saja. Nanti kalau untuk yang sebenarnya silahkan dimasukkan. Kemudian kalau sudah kita bisa save change atau save and continue editing. Begitu kita save change, kita akan kembali ke halaman kuis. Maka di sini ada satu soal dan muncul di sini adalah nama soal yang tadi kita sudah tambahkan. Jadi untuk soal yang kedua, ketiga dan seterusnya nanti akan muncul di sini. Ini untuk penambahan bank soalnya. Nanti untuk lebih banyaknya silahkan Bapak Ibu mau masukkan soal-soal tersebut di question ini. Saya ulangi bagaimana cara masuk ke bank soal. Ketika kita berada di dalam mata pelajaran kita, menunya tidak ada langsung di sini, tapi kita mulai dari sini. Kita klik setting, edit setting, kemudian pilih more. Kemudian di bawah itu ada question bank. Kemudian kita bisa mulai dari question. Nanti seluruh soal yang ada di dalam pelajaran kita itu kita masukkan di sini. Bagaimana kalau pelajaran di tingkat kimia kelas 11 ini diambil oleh 2 guru, maka itu adalah salah satu fitur e-learning di mana kita bisa menggunakan collaborative learning. Bapak Ibu guru bisa berkolaborasi di dalam mengelola mata pelajaran kimia kelas 11 contohnya, misalnya diambil oleh 2 guru. Kemudian kalau ternyata masing-masing guru bisa memasukkan 100 soal, maka otomatis pelajaran itu akan memiliki 200 soal, di mana nanti kita akan semakin variatif dalam memberikan soal kepada siswa. Contohnya seperti itu. Mungkin bisa berbagi KD 1, 2, 3 guru A, KD 3, 4, 5, 6 guru B, misalnya contoh seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah kita punya bank soal, maka kita bisa menyelenggarakan ujian online atau kuis.
Caranya kita mulai dari sini. Contohnya di sini, misalnya materinya sudah ada, videonya sudah ada, modulnya sudah ada, maka kita bisa membuat ujian atau soal latihan bagi siswa terkait dengan KD yang pertama ini. Kita mulai dari klik Activity and Resource, kemudian kita akan menambahkan kuis. Namanya misalnya ulangan harian KD1 karena kita baru berada di KD1. KD1 contohnya seperti ini, deskripsinya mungkin kita isi sama, atau mungkin Bapak Ibu bisa mendeskripsikan lebih detail, dipersilahkan. Ini waktunya, kapan ulangan ini. Jadi nanti kita bisa men-setting kapan, walaupun kita bikin sekarang, tetapi kalau ternyata misalnya akan diselenggarakan 1 minggu lagi, boleh kita tinggal enablekan di sini. Jadi sebelum tanggal yang kita setting, maka siswa belum bisa mengakses. Contohnya seperti itu. Ini untuk sementara kita matikan dulu. Kemudian kapan kuis diakhiri juga bisa kita enable. Jadi misalnya visible-nya mulai sekarang, begitu kita bikin langsung on, tapi nanti akan berakhir misalnya nanti jam 12 malam misalnya, atau mungkin jam 23.30 ya. Setengah 12 nanti dia akan tutup, artinya nanti malam siswa sudah nggak bisa mengerjakan. Kemudian kita bisa atur waktunya juga, misalnya waktunya waktu pengerjaannya misalnya 60 menit itu, kita bisa tambahkan di sini. Kemudian kalau sudah apa gitu, kalau sudah selesai apa gitu, jadi misalnya harus dikirim atau mungkin yang lainnya nanti bisa diatur di sini. Kemudian beberapa pengaturan yang lain nanti bisa kita atur. Sekarang kita coba simpan dulu, coba kita simpan. Nah, ini sudah muncul, tapi ini kita belum tambahkan kuisnya. Jadi kalau ini kita preview, dia masih kosong karena kita baru menyelenggarakan ujiannya, tapi kita belum menambahkan kuisnya. Seperti itu. Kita coba sekarang edit. Nah, di sini grade, question behavior, save exam, activity resource. Coba kita klik. Ini apakah acak atau tidak dan seterusnya. Aktivitinya ya, yang lain nanti pengaturan yang lain silahkan dicoba-coba. Grade, layout ini nanti juga bisa dicoba-coba. Oke. Sebentar, kita edit dulu. Edit setting, timing, grade, layout, review, variant, save, competition. Ini jika nanti sudah selesai, dia nanti akan kemana? Variant, save and display. Nah, ini bisa kita, oh ini belum ada ya, belum ada kuisnya. Nah, ini kuisnya itu kita coba select misalnya, mana ini kuisnya, belum ada ya, select all. Bentar, kuis kita add dari sini. Di add ini kita bisa ada beberapa cara, ada 3 yang disiapkan. Yang pertama, kita bisa membuat kuis baru di ujian ini, artinya belum ada di question bank ya, belum ada di bank soal tadi, kita bisa tambahkan. Atau kita bisa memilih dari bank soal yang sudah kita siapkan, atau kita bisa acak. Acak itu dari bank soal, kita siapkan beberapa, nanti dia bisa ambil acak. Misalnya kita punya 50 soal, tapi yang mau kita tampilkan hanya 30, kita bisa set dari sini. Tapi karena bank soal yang tadi kita sudah siapkan, kita bisa klik di sini. Kebetulan hanya 1, ini kita simpan, kita centang, kemudian kita select, akan masuk di sini. Kemudian grade-nya misalnya biasanya kalau ujian paling tinggi kita kasih 100, kita save. Kemudian kita acak, jadi nanti biar antar siswa juga tampilan kuisnya berbeda-beda. Seperti itu, kita save. Oke, sudah, kita coba preview. Kimia kelas 11, kita turn editing off, kita coba masuk sebagai siswa, kemudian kita coba klik. Nah, munculnya seperti ini. Kalau ini diklik, maka
akan muncul soal yang sudah kita siapkan, kita bisa pilih seperti ini. Ini untuk di tampilan siswa seperti itu. Ini tentunya soalnya masih soal hanya abal-abal karena hanya kita coba-coba. Nanti untuk yang lainnya silakan Bapak Ibu kembangkan. Kemudian materi yang terakhir, bagaimana kalau kita akan membuat tugas di mana siswa mengumpulkan file. Jadi kita turn editing on lagi. Kemudian kita kembali, kita kelola di topik 1 dulu, add activity and resource. Sekarang kita pilih activity. Kemudian kita coba untuk pengumpulan file, maka yang kita gunakan adalah menu assignment. Kita klik, misalnya buat makalah tentang apa tadi? Misalnya tentang asam basa gitu ya. Asam basa. Ini kita masukkan, ini deskripsinya. Kemudian kalau misalnya ada file, misalnya template atau yang lainnya, atau mungkin contoh, itu bisa Bapak Ibu masukkan di sini. Kemudian ini pengaturan yang bisa kita tambahkan, tugas ini mulai kapan, siswa mengumpulkannya kapan, kemudian sampai terakhirnya kapan, dan seterusnya pengaturannya ada di sini. Kalau sudah, biasanya dia defaultnya 1 minggu. Begitu kita on kan sekarang, 1 minggu berikutnya nanti sudah ditutup, seperti itu. Kemudian nanti ketika pengaturan berikutnya, ketika siswa mau mengumpulkan file, kita bisa atur di sini. Jangan lupa defaultnya itu lumayan banyak, lumayan 20, tapi tentunya mungkin kita batasi maksimal per siswa mungkin mengumpulkan 1 saja. Kemudian maksimal ukurannya juga kita tentukan, karena bentuknya makalah tentu nggak begitu besar, mungkin kita batasi 5. Kemudian pengaturan yang terakhir adalah tipe file yang akan kita izinkan untuk diupload. Kenapa harus dibatasi? Karena dia support untuk mengupload semua tipe file, dan itu nggak boleh untuk sebuah sistem. Jadi harus kita tentukan ketika bentuknya adalah makalah, maka tentunya yang kita izinkan untuk diupload adalah file-file dokumen ya. Contohnya seperti ini, misalnya kita pilih dokumen. Dokumen itu apa saja yang diizinkan? Yang paling umum adalah PDF, kemudian Microsoft Word, atau mungkin RTF. Ini untuk yang lain kita block atau tidak boleh atau tidak diizinkan untuk upload. Kemudian nanti kalau misalnya ternyata kita minta untuk mengirimkan dalam bentuk file, ya nanti image file ini yang kita izinkan. Kemudian kalau misalnya siswa diminta untuk mengirimkan PowerPoint atau presentasi, ya file presentasi yang kita centang. Kemudian kalau siswa diminta mengumpulkan Excel atau file Microsoft Excel atau spreadsheet yang lain, kita tentukan juga yang sini. Artinya pengaturan ini wajib dilakukan, karena kalau tidak, semua file bisa dikumpulkan, dan itu nggak boleh. Jadi catatan ini penting Bapak Ibu. Ketika nanti melakukan pengumpulan file atau penugasan dengan model mengumpulkan file, maka ini harus diatur. Caranya dari mana? Dari sini. Acceptance filenya apa? Itu harus di-choose, kemudian tipenya dokumen, ini yang diizinkan. Oke, kalau sudah, ini kita save and display atau save to close juga sama sih. Save display nanti akan tampil seperti ini. Kemudian kalau kita kembali ke sini, maka di dalam KD pertama ini kita sudah selesai pengelolaannya. Jadi yang pertama tadi kita mengumpulkan atau menambahkan konten dalam bentuk teks. Kemudian kita juga sudah menambahkan materi kepada siswa atau sharing kepada siswa dalam bentuk PowerPoint. Kemudian yang ketiga, kita juga sudah memberikan file PDF kepada siswa di sini. Kemudian kita juga bisa menambahkan atau mengembed video yang kita ambil dari YouTube. Kemudian kita sudah menyelenggarakan ulangan harian dalam bentuk kuis, tadi sudah kita tentukan. Kemudian yang terakhir, kita sudah membuat materi atau membuat tugas tentang pengumpulan file. Jadi nanti filenya dikumpulkan kepada guru di dalam pelajaran ini. Kemudian kalau sudah, maka pengelolaan konten kita secara materi ini sudah selesai. Untuk pengaturan yang lain, materi yang lain dan sebagainya, silahkan nanti Bapak Ibu kembangkan di dalam implementasi Learning Management System SMA MUHI ini. Sekali lagi, materi ini atau video ini hanyalah materi pengingat yang bisa Bapak Ibu gunakan
untuk merefresh kembali ingatan tentang bagaimana mengelola learning management system di SMA MUI yang sederhana. Untuk tingkat lanjut mungkin akan kita tambahkan dalam video berikutnya. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.